Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirin usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara wa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallah wa sadaqa Rasulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, sekali lagi puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Apapun alasannya, hidup dan kehidupan ini ada karena diadakan oleh Allah. Kita tidak pernah minta hidup di dunia, tapi karena kasih sayang Allah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menikmati kehidupan dunia. Tetapi jangan kemudian merasa bahwa dunia ini adalah segala-galanya. Hanya soal waktu. Ketika kita dihadirkan, pada akhirnya kita akan kembali. Sering saya sampaikan, rentang jarak antara hadir dan kembali kepada Allah, itulah yang disebut dengan kehidupan. Jika kita gagal memanfaatkan kehidupan di dunia, maka ada indikator kuat nanti kita gagal di akhirat. Tetapi kalau kali penjenengan sukses memanfaatkan hidup di dunia, insya Allah hanya mereka yang pernah diberi kesempatan hidup di dunia yang kelak punya harapan mewarisi surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tidak ada bekal terbaik. Bekal untuk sukses itu ternyata tidak harus kaya, tidak harus punya pangkat dan jabatan. Karena Allah yang mengatakan bekal sukses dunia akhirat itu sebenarnya hanya satu. Apa itu? Takwa kepada Allah. Bagaimana Allah menggambarkan orang yang bertakwa? Di dunia hidupnya mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jangan protes, Pak. Saya loh sejak lahir sudah beragama Islam, terus saya juga sudah sholat. Tapi kenapa hidup saya sulit? Berarti ada yang salah di sana. Tidak mungkin Allah ingkari janji. Kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah sendiri yang mengatakan yaj'al lahu makhraja. Dia Allah akan memberi jalan keluar bagi setiap masalah yang dihadapi. Ujung-ujungnya dengan kali kula bodoh. Sing dipikir di sini mak duit dong. Karena konotasi kita tentang rezeki itu uang. Begitu bangun tidur, engkau golek duit nang ndi? Engkau itu piro ya? Padahal ngawunten, uang bukan segala-galanya. Itu pun masih diprotes. Pak, uang memang bukan segala-galanya, tapi segalanya butuh uang. Ya Allah, apalah arti uang kalau kemudian kita tidak sehat? Apalah arti uang kalau harus berakhir dengan neraka? Na'udzubillah. Karena itu, kalau ingin hidupnya mudah, yang harus dikoreksi adalah sejauh mana ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah. Selama kita tidak taat dan tidak takwa kepada Allah, bahkan suka mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil, maka
yang disebut dengan kemudahan itu jauh dari angan-angan. Yang kedua, Pak, masa iya? Iya, pasti. Bagaimana di akhirat? Allah menjanjikan mereka yang bertakwa akan diberi balasan surga. Kata Allah, "Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Segeralah sebelum ajal datang menjemput. Mohon maaf, yang suka bermain-main dengan kehidupan dunia, sudah tidak mampu lagi membedakan halal haram, sudah tidak tahu lagi mana yang baik dan yang buruk, sing penting enak banget. Na'udzubillah. Hati-hati, karena setiap langkah kita diintai oleh malaikat maut. Kematian itu datangnya tidak pernah terduga. Jadi kan tidak percaya, monggo. Alhamdulillah kita sudah terbebas mudah-mudahan dari pandemi Covid. Mudah-mudahan. Panjenengan sing wedi salah. Karena takut yang benar hanyalah takut kepada Allah. Tetapi waspada menjadi penting. Betapa kita prihatin kalau kemudian soal sholat saja kita harus diatur oleh orang kafir. Kenapa? Jangan dekat-dekat, jangan rapat-rapat, nanti ketularan. Akhirnya sholat jamaah berjarak. Dalam hati kita menangis. Aturan siapa yang dipakai? Orang datang ke masjid ditenteni, jangan ke masjid. Tempat berkerumunnya orang rentan dengan penularan penyakit. Alhamdulillah hari ini ketakutan itu sudah sirna. Bahkan kalau penjenengan datang ke Baitullah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, sudah tidak ada lagi jarak. Saya hanya ingin sampaikan, insya Allah 2 bulan yang lalu saya baru pulang dari Mekah dan Madinah. Bukan kemudian kita tidak merasa takut. Yang pertama, takut itu adalah haknya Allah untuk kita. Jadi kalau kita takut kepada Allah, benar. Baru kemudian Allah katakan berhati-hatilah dan waspadalah. Maka kewajiban kita berhati-hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang paling sombong itu adalah mereka yang tidak pernah merasa salah dan tidak pernah merasa berdosa. Kenapa? Perintah Allah jelas, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Jadi yang menyebabkan kita masuk surga itu bukan semata-mata karena kebaikan yang kita lakukan. Lebih banyak karena rahmat Allah dan ampunan Allah. Makanya kata Allah, segeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu, karena di balik ampunan itu ada surga. Surga itu seberapa luasnya? Seluas langit dan bumi. Tapi hanya untuk orang bertakwa, bukan yang lain. Sering saya sampaikan di tempat ini, percuma Bapak penjenengan ingin jadi presiden. Se-Indonesia itu loh, cuma butuh presiden satu saja. Nyatanya begitu jadi, tidak ada garansi masuk surga. Jadi gubernur Jawa Timur cuma butuh satu. Wali kota saja Surabaya cuma butuh satu. Belum pernah kita dengar para pejabat dari tingkat presiden sampai camat dijamin masuk surga, tidak pernah. Yang ada surga itu u'iddat lil muttaqin, hanya untuk orang bertakwa. Harus kaya? Tidak. Tapi maaf, manfaatkan kehidupan ini untuk bisa bersyukur kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita masih ada di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu orang Jawa bilang bulan besar, bulan baik, iya. Maka sekarang kita bisa menikmati di sana sini banyak orang punya hajat, menikahkan anak, apapun namanya, selalu dihubung-hubungkan dengan bulan Dzulhijjah, bulan haji. Nah, ada yang sedikit bermasalah di negeri ini.
Orang Islam itu sebenarnya tahu kalau rukun Islam itu ada berapa Bapak? Ada 5. Kata Nabi, buniyal Islam ala khamsin. Yang pertama, ikrar 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah kita katakan. Yang kedua, wa iqamus shalah. Sudah. Yang ketiga, wa ita'iz zakah. Sudah, meskipun zakat fitrah. Yang keempat, syaum Ramadan. Yang kelima, hajjul baiti, menunaikan ibadah haji. Hari ini di negeri ini untuk naik haji itu susah sekali. Antrinya bisa 30, 40, 50 tahun. Pak, kalau begitu kapan saya bisa berangkat? Inilah yang menyebabkan sebagian besar di antara kita mengatakan haji itu tidak wajib. Padahal seharusnya ketika kita bicara rukun Islam yang ada 5 itu, kelima-limanya harus ditegakkan. Harus. Lalu terus piye, Pak? Saya baca ayatnya nanti jenengan bersani di Ali Imran ayat 97. Apa kata Allah? Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kaffara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Coba perhatikan ayat ini. Tegas sekali ayatnya. Walillahi 'alan nas, dan bagi Allah atas semua manusia. Berarti kan hukumnya perintah itu. Untuk Allah awam ini kan berhaji. Untuk siapa? Semua manusia. Kalau jenengan ngotot, Pak, saya kan di Indonesia, jarak Indonesia dan Mekah itu jauh. Iya, sangat jauh. Lanjutan ayat, man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang mampu menempuh perjalanannya. Tapi dilanjutkan dengan ayat yang luar biasa, wa man kafara, dan barang siapa yang mengkufuri perintah haji ini, fa innallaha, maka ketahuilah sesungguhnya Allah ghaniyun, maha kaya atas seluruh alam semesta. Jadi Bapak ngapunten, saya selalu sampaikan di mana-mana, yang pertama harus kita lakukan adalah keyakinan bahwa haji itu wajib. Kemudian memohon kepada Allah. Susahnya orang Indonesia mendudukkan ibadah haji itu di urutan kelima, tapi tidak pernah dijalankan. Coba, syahadat sudah, sholat sudah, zakat sudah, puasa sudah, giliran haji. Di samping tidak difasilitasi dengan mudah, kita selalu berpikir, Pak haji kan kayak wong sugih, sing melarat kan. Padahal ayatnya tidak ada bunyi harus orang kaya. Nyatanya sekian banyak orang kaya, banyak yang tidak berangkat haji. Sebaliknya, sing gak duwe duit, kadang ada yang bisa berangkat. Kenapa coba? Karena sesungguhnya haji itu yang dibutuhkan adalah kesungguhan. Kesungguhan mohon kepada Allah, minta kepada Allah. Nah, makanya kata Allah, walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Karena itu saya sampaikan kepada panjenengan semua, selama kula kalih panjenengan belum pernah ke Baitullah, ada yang kurang dalam kehidupan ini. Pak angel, kenapa? Daftar hari ini nunggunya 30 tahun lagi. Selawatilah. Tapi kan sudah punya niat. Pak mahal, cari sopo. Kita daftar 30 juta bisa-bisa. Duitnya sama Pak? Ya ampun. Setidaknya kalau beli mobil bisa, mestinya daftar haji juga bisa. Kalau terbayang Pak, gak mungkin nunggu 30 tahun lagi. Setidak-tidaknya ada upaya yang sungguh-sungguh mohon kepada Allah diberi kesempatan datang ke Baitullah. Tidak tahu entah bentuknya umroh atau apa. Yang penting kita punya niat yang tulus. Sebelum ajal datang menjemput, kita mohon diberi kesempatan untuk bisa datang ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, itu harapan. Ngapunten, panjenengan sering protes, iya Pak, sing duwe duwe, sing gak duwe.
Kita kadang salah berkalkulasi, salah memprioritaskan hidup. Coba, kalau yang 4 sudah, giliran yang kelima daftar haji, mikirin, Pak anakku kan luru, terus omah situ, terus kurang situ, Pak tak ngamaneh ke anakku. Setelah ada, kemudian Pak kurang duwe mobil, terus tak meredit mobil dulu. Bayangkan dengan kesungguhan saudara kita yang hanya penjual bubur kemudian bercita-cita naik haji, bisa. Nah, dari sanalah kemudian saya ingin sampaikan kepada penjenengan juga, skala prioritas hidup itu harus menjadi tujuan utama. Biar gak salah paham. Dikiranya haji gak wajib. Padahal bunyal Islam ala khamsin, tegaknya Islam di atas 5 pilar, nek situ gak ngadeg. Bangunan ini kan dia timpang, bisa jadi roboh. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan panjenengan semua masih punya cita-cita dan mau memohon kepada Allah sebelum ajal datang menjemput, diberi kesempatan datang ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum kita berdoa, saya ingin sampaikan sekali lagi, awal dari kesulitan itu karena kita terlalu kikir memegang dunia. Panjenengan kalau masih menganggap bahwa dunia ini milikku, maka apa yang diberikan Allah membuat kita menjadi orang yang pelit. Saya mau ambil contoh. Panjenengan sering mendengar kisah Qarun. Qarun itu umatnya Nabi Musa. Awalnya dia menjadi umat Nabi Musa dalam keadaan sangat amat miskin. Saking miskinnya, ketika dia melakukan ibadah sholat, bajunya tidak pernah ganti. Begitu nyampe di rumah dilepas karena takut kotor. Nah, peristiwa itu bertahun-tahun dia alami. Kemudian dia mendekati Musa. Wahai Musa, bukankah engkau seorang nabi? Iya. Bukankah doamu dikabulkan oleh Allah? Insya Allah. Doakan saya. Saya sudah bosan jadi orang miskin. Karena Musa tahu karakternya Qarun, dijawab, jangan Qarun, nanti kalau kamu kaya, kamu akan kufur kepada Allah, bahkan takabur. Dijawab enggak. Akhirnya karena didesak terus, Musa bersedia mendoakan. Pelan tapi pasti Qarun menjadi kaya raya. Saking kayanya Bapak, kita pernah buka di surat Al-Qasas, soal tentang cerita-cerita masa lalu. Qarun itu saking kayanya, dia punya gudang. Kuncinya saja, kunci gudangnya itu tidak kuat dipikul oleh beberapa orang yang kuat sekalipun. Saking kayanya. Saya tidak bisa bayangkan masih adakah orang sekaya Qarun. Nah, begitu dia kaya, didatangi utusan Musa, wahai Qarun, kau ini sudah kaya raya, kenapa kau tidak mau infak? Kenapa kau tidak mau zakat? Dijawab Qarun, saya kaya karena saya bekerja, saya kaya karena saya usaha, tidak peduli amat dengan si miskin. Berkali-kali diingatkan, tetap saja dia semakin takabur. Akhirnya Musa mendoakan kembali, ya Allah, ambil seluruh kekayaan Qarun, kembalikan dia seperti sedia kala. Allah murka, Qarun beserta seluruh harta bendanya ditenggelamkan ke dalam perut bumi. Itu Qarun. Pak, apa ada manusia kaya yang loman? Ada. Sejarah pernah mencatat sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Dia kaya sekali, tetapi dia dermawan. Ketika dia hijrah dari Mekah ke Madinah tanpa membawa berbekalan apapun, padahal dia saudagar sangat kaya. Sampai di Madinah dia dapat tawaran apapun, ditolak. Kata Abdurrahman bin Auf, saya ikuti hijrah Nabi bukan mencari itu semua, tapi saya mempertahankan keyakinan.
untuk berada di jalan yang benar. Karena takdirnya kayak Abdurrahman bin Auf itu tambah kaya sampai akhirnya sangat kaya sekali, saudagar sukses. Ketika dia mendengar Mekah dalam keadaan paceklik, semua harta bendanya, semua dagangannya dibawa untuk diinfakkan di jalan Allah. Apakah kemudian jatuh miskin? Tidak. Karena Allah yang tahu apa yang dilakukan oleh hambanya. Sampai pada suatu saat dipanggil oleh Nabi, wahai Abdurrahman bin Auf, kemarilah, ada berita gembira untukmu. Senang, engkau ini kaya, tapi kau dermawan. Karena itu, insya Allah kau masuk surga. Karena yang ngomong Nabi, dia sangat senang. Tapi belum selesai, Nabi bilang, sayangnya Abdurrahman bin Auf, kamu masuk surga paling belakang. Kenapa ya Rasulullah? Karena kau kaya. Kau akan ditanya dari mana harta sebanyak itu kau dapat, dan untuk apa setelah kau dapat. Prosesnya panjang dan butuh waktu lama untuk dihisab, sehingga kamu masuk surga paling belakang. Kalau kalian penjenengan gak apa-apa, pokoknya lu surga lama tuh. Tapi Abdurrahman bin Auf enggak, dia menangis. Ya Allah, saya tidak mau masuk surga paling belakang, saya ingin masuk surga bersama engkau. Akhirnya doanya diganti, ya Allah, jadikan aku menjadi hamba yang paling miskin. Nah, hari ini kula kalih panjenengan sik kepingin sugih, pingin menumpuk-numpuk harta. Bahkan yang masih kuat sekalipun, kalau ditanya, Mas, mumpung masih kuat, bagaimana usahamu? Apa yang kau lakukan? Pak, mumpung saya masih kuat, saya investasikan uang saya di mana-mana, di dunia usaha, deposito, di tabungan. Untuk apa? Nanti kalau saya pensiun, saya tinggal duduk manis, datang sendiri uang bertubi-tubi. Uang akan datang sendiri. Salahkah? Sepintas tidak. Begitu pensiun, bayangannya uang akan datang sendiri. Tapi tidak sadar bahwa umur tidak pernah tahu kapan berakhir. Begitu pensiun, sebelum dia sempat berbuat kebaikan, Allah mematikannya. Hartanya banyak, tapi tidak ada satupun yang dibawa menghadap kepada Allah. Kenapa? Karena selama hidupnya yang dipentingkan hanya kepentingan dirinya sendiri. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kula kali panjenengan untuk menunda-nunda berbuat kebaikan. Kalau mau berbuat baik jangan ditunda. Pak, besok ae nek wis tuwek. Iya nek sampai tuwek. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sejarah mencatat Rasulullah ini kan manusia terbaik sepanjang zaman, sejak Nabi Adam sampai nanti di hari kiamat. Tidak ada manusia sehebat baginda Rasulullah. Tapi nyatanya Rasulullah itu sudah Nabi, diampuni dosanya, dijamin masuk surga. Tapi toh tetap dia tidak egois. Dia pentingkan umatnya. Di siang hari waktunya habis untuk umatnya, di malam hari masih sanggup sujud tersungkur mohon ampun kepada Allah. Nah, berkaca dari Nabi, kita juga melihat siapa kita. Kita selalu merasa hidup ini kurang. Kenapa? Karena lisan kita susah berkata alhamdulillah. Karena kita masih memegang harta dengan begitu rapat. Dianggapnya harta bisa menyelamatkan, ternyata tidak. Karena itu, mari bersama-sama panjenengan kalau ingin hidupnya mudah, jadilah orang yang dermawan. Panjenengan kalau ingin hidupnya bahagia, berbahagialah ketika bisa membantu orang lain. Karena sesungguhnya kebahagiaan itu bisa kita rasakan ketika kita melihat orang lain bahagia. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Monggo kita akhiri dengan berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat.
Allahumma ya Allah, kami datang dan berkumpul di tempat ini untuk memohon ampunan-Mu ya Allah. Ampuni segala salah dan dosa kami, ampuni segala salah dan dosa kedua orang tua kami, ampuni segala salah dan dosa orang-orang mukmin dan mukminat semuanya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami yang benar itu nampak benar, dan berilah kami kemampuan untuk bisa menjalankan kebenaran itu. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami yang salah itu nampak salah, berilah kami kekuatan untuk tidak melakukan kesalahan. Ya Allah, hari ini, saat ini, saudara-saudara kami yang Engkau panggil menunaikan ibadah haji, mudahkanlah dalam ibadah dan pulangkanlah dengan selamat. Beri mereka hadiah haji mabrur. Ya Allah, kami yang merindukan bisa datang ke Baitullah, berilah kami kesempatan ya Allah untuk bisa datang ke Baitullah sebelum ajal datang menjemput. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.